kita masuk ke materi. Oh ya, kita lupa doa. Kita doa dulu sebelum kita masuk ini mulai pelajaran. Kita berdoa dulu. Satu orang. Oke. Ini semua. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita bersikap untuk berdoa dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih atas menemani sepanjang istirahat tadi. Sekarang kami mau masuk pelajaran. Dimuliakan dalam pembelajaran ini dan turunlah roh-Mu ke dalam hati kami agar kami bisa mengingat semua pelajaran yang kami selesaikan dan memohon puji indah sepanjang masa. Amin. Yesus sahabat anak-anak, berkata seluruh puji dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih ke siapa? Kristo. Salam ke Kristo dulu. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, karena hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi bertukar atau bukan membarter, bertukar atau membayar. Maka sebelum itu ibu mau ajak kalian kita lakukan ice breaking dulu. Kemana sana? Ice breaking ini tujuannya supaya kamu ada jiwa semangatnya, supaya kalian semangat dan mengasah konsentrasinya kalian. Siap? Siap? Oke. Kita bermain clue. Bermain clue. Konsentrasi. Clue-nya hitung mundur. Dengar. Clue-nya hitung mundur. Dengarkan baik-baik. Clue-nya hitung mundur. Pertanyaannya, ibu pergi ke pasar membeli 3 barang. Yang pertama beli tas, kedua dompet, lalu yang ketiga beli apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Clue-nya hitung mundur. Clue-nya hitung mundur. Pertanyaannya, ibu ke pasar membeli 3 barang. Yang pertama beli tas, kedua dompet, lalu yang ketiga beli tas. Jawabannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Konsentrasi. Ingat, kata kuncinya ada di clue, hitung mundur. Siapa yang bisa menjawab? Beli apa? Tas. No. Siapa lagi? Plastik. Hah? Plastik. Salah? Itu. Hah? Tepuk tangan untuk Edo. Kenapa sepatu, Edo? Kasih penjelasan. Kenapa sepatu? Hah? Kenapa
sisa yang lain. Intinya yang berada dari huruf S. Seperti itu. Karena clue-nya kan itu mundur. Toh, kita hitungnya dari 3, 2, 1. Kalau normalnya kan 1, 2, 3. Mengerti? Oke. Kita clue lagi. Perhatikan clue-nya, perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Pertanyaan: penanya menepuk-nepuk tangan seperti sedang menangkap nyamuk. Ada berapa nyamuk yang ketangkap? 3. Salah? Salah. Salah. Ulang. Perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Clue-nya tuh. Perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Penanya menepuk-nepuk tangan seperti sedang menangkap nyamuk. Ada berapa nyamuk yang tertangkap? 3. Salah? 2. Salah. Mau tahu jawabannya? 6. Salah. Jawabannya 5. Kenapa 5? Perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Pertanyaannya tadi teman-teman, ada berapa nyamuk yang ketangkap? Mengerti? Berapa kata? 5. Tidak konsentrasi semua. Oke, untuk permainan tebak-menebaknya kita lanjut sebentar karena kita harus lanjut ke materi. Pada tidak konsentrasi toh? Padahal kita kemarin sudah ini buat clue juga. Oke. Kita masuk ke materi ya. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan membaca cerita ditukar dengan apa, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan tokoh dengan baik ya. Permasalahan tokoh yang ada pada cerita, judulnya itu ditukar dengan apa. Lalu tujuan yang kedua, dengan membaca ditukar dengan apa, peserta didik dapat menyebutkan tujuan penulis dengan tepat. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan beberapa soal yang ada di buku siswa ya. Lalu melalui kegiatan mencari informasi tentang sejarah uang dan kehidupan manusia, peserta didik dapat mencari informasi dari berbagai sumber dengan benar. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk mencari informasi tentang sejarah uang. Uang dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu berbeda dengan kita. Nanti Ibu akan meminta kalian, itu akan menjadi tugasnya kalian di rumah. Cari informasi itu dari sumber mana, bisa orang tua, internet, uang yang zaman dulu dengan uang yang sekarang, dan kegunaan uang zaman dulu itu dipakai untuk buat apa-apa saja. Karena nilainya berbeda ya dengan uang yang sekarang. Lalu melalui kegiatan latihan, peserta didik dapat menulis nilai uang dalam angka dan huruf menggunakan tanda baca dengan tepat sesuai ketentuan bahasa Indonesia. Penulisan ini nilai mata uang. Sudah tahu? Oke, sebentar kita akan belajar itu. Lalu menggunakan kegiatan berdiskusi teks ayo menabung, peserta dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi, menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Oke, di bagian menabung ini nanti Ibu akan meminta kalian untuk membuat celengan dan itu akan jadi tugas rumah kalian. Oke, baik.
bebek baru saja memanen kampungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Pak bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarnya dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Pak Dede kan? Pak Dede kan ya? Pak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Tikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari tikus. Lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat bertukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkan sama sekali. Lagi pula sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya bertukar sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar seperti lebih nyaman untuk dipegang. Sang angsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Dia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel, tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2, ya itu jawabannya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Sang angsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menulis angka pada uang tersebut, 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu sang angsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 atau membayar 2 wortel. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Baru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Oke, begitulah ceritanya. Rumit ini para beberapa tokoh yang ada di dalam cerita ini. Mereka mau menukarkan barang, tetapi mereka bingung kira-kira apa yang harus mereka tukar. Sedangkan kalau misalnya semacam si Kancil tadi dia mau tukar dia punya wortel, padahal dia tidak butuh ini tomat. Begitu juga sebaliknya, jadi mereka bingung. Oke, ibu mau tanya,
barangnya dan barangnya ada. Misalnya mereka mau tukar dengan wortel, ya wortelnya ada, sehingga mereka merasa senang. Namun ada yang tidak. Karena apa? Karena barang tidak sesuai dengan mereka inginkan. Seperti itu. Oke, baik. Dari itu cerita itu, di sini ibu akan menjelaskan itulah yang dinamakan dengan barter. Ada yang tahu apa itu barter? Oke, silakan. Hah? Menukar yang lain? Saling menukar barang. Bertukar ya? Atau membayar? Oke. Kalian punya jawaban itu ya sudah sedikit sempurna ya. Baik. Ibu akan menjelaskan apa itu yang dimaksudkan dengan barter. Jadi barter itu adalah kegiatan di mana proses menukar barang ya, barang dan barang tanpa menggunakan uang. Kalau zaman dulu kok tidak punya uang tuh yang ada misalnya Denti punya ubi, tetapi Denti tidak punya sayur. Mita ada sayur. Caranya apa supaya Denti bisa dapat sayur? Ya Denti kasih Mita, saya mau sayur. Bisakah kita tukar barangnya itu? Saya ada ubi. Saya kasih kau ubi, kau kasih saya sayur. Mita bilang iya. Itulah yang dinamakan dengan barter, saling menukar barang. Oke. Baik, untuk itu ibu minta kalian untuk duduk dalam kelompok. Kelompoknya ini 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Ayo cepat langsung berdiri. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. 1, 2, 3 satu kelompok dan 1, 2, 3 satu kelompok. Oke. Ada kelompok yang 3 orang dan kelompok yang 4 orang. Sudah? Di sini kita akan supaya kalian lebih memahami tentang barter. Di sini kita akan melakukan simulasi barter, di dalam kelompok masing-masing. Ini Pak, satu orangnya nanti gabung di sini, atau tidak satu orang laki-laki gabung di sini. Kamu 3 bagus. Oke, dengarkan ke sini. Dengar ya. Di dalam kelompok masing-masing ibu minta kalian keluarkan barang salah satu barang yang ada di dalam kelas kalian masing-masing. Apa? Woi, dengar. Keluarkan salah satu barang yang ada di dalam kelas kalian masing-masing. Barang yang ada di dalam kelas kalian. Sudah? Sudah semua? Coba angkat. Coba angkat. Iya. Sekarang sudah kasih turun. Sekarang kita akan melakukan simulasi barter di dalam kelompok masing-masing. Coba lakukan barter. Yang punya pensil ditukar dengan buku, yang punya buku ditukar dengan apa saja yang ada dalam di kamu punya. Ya kamu pegang itu barang yang kamu pegang. Coba saling tukar. Dengar, lihat ke sini. Ini perhatikan ke sini. Ini kelompok 1. Pandi
Jadi mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ya? Karena supaya ceritanya lebih menarik Kalau hewan lucu karena di situ tuh ada si kancil, ada tikus, ada burung, terus apa lagi? Terus masuk akal tidak hewan punya kepala desa? Jadinya itu cerita lebih menarik kalau harus hewan. Iya. Oke. Sekarang dengarkan ke sini. Karena kalian sudah mengerjakan soal yang ada di dalam buku itu mengenai tujuan penulis, maka di sini ibu akan meminta kalian untuk membandingkan nilai mata uang masa lalu dengan masa yang sekarang. Sudah tahu nilai etos? Perbuatan-perbuatan seperti itu tuh yang bikin guru marah tuh. Hah? Buku? Kamu bawa buku lagi di depan supaya kamu nonton. Hah? Tidak bisa dengar ke sini dulu tuh. Risto, kau juga? Pindah saja, pindah tempat duduk di sini sekarang. Handit, Risto kau pindah di sini. Cepat. Sudah, dengarkan ke sini. Oke. Nilai mata uang masa lalu, masa lampau dengan masa sekarang. Jadi nilai mata uang masa lampau dan masa sekarang itu berbeda. Dulu itu uangnya itu disebutkan rupiah. Kalau 1.000 rupiah itu bisa membeli dengan berapa barang memang. Tapi kalau sekarang kita 1.000 itu hanya bisa dapat ya kalau ada yang harganya 1.000, pakaian yang harga 1.000 itu bisa dapat. Kalau dulu 1.000 rupiah itu kita sudah bisa beli berapa barang memang itu. Jadi dulu tuh besar dia punya nilainya. Kalau dari sekarang ya kecil. 1.000 itu kecil. Tapi kalau dulu nilai mata uang ini rupiah dulu tuh besar. Kalau sekarang ya kecil. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut supaya kamu bisa paham tentang nilai mata uang masa lampau, kalian bisa cari dari berbagai sumber. Bisa kalian cari tahu nanti dari orang tua. Kalau orang tua pasti tahu kalau nilai mata uang yang mereka yang dulu atau ada oma kah atau nenek yang ada di rumah. Siapa yang punya oma dan nenek di rumah? Oma dan kakek maksudnya di rumah. Oke, Edo, nanti pulang rumah tanya tanya kau punya opa dan oma. Tanya bilang opa oma, mereka opa oma dulu tuh uangnya itu seperti apa? Dan uang kalau uang 1.000 ini 1.000 rupiah itu kalau mereka opa dan oma bisa beli apa-apa saja. Besok ibu tanya kembali. Yang lain juga tanya di orang tua. Bisa juga kalian cari sumber melalui internet. Pinjam bapak mama punya HP atau kakak yang punya HP di rumah. Tanya. Bilang kakak saya ini mau tanya mereka kakak pakai HP itu tuh. Bisa? Bisa bu. Iya. Besok ibu tanya kembali. Setelah kalian temukan hasilnya, besok ibu minta untuk laporannya. Kalian lapor ke ibu bahwa ibu ternyata uang di masa lampau itu seperti ini dan uang di masa sekarang itu seperti ini. Oke? Dicatat itu tugasnya itu. Nah, iya saja, udah catat. Cari tahu tentang uang masa lampau dan masa sekarang. Cari tahu, tanya di opa atau oma. Oke? Sudah? Sekarang ibu akan melanjutkan materi kita ke ini. Cara menulis nilai mata uang Cara menulis nilai mata uang. Oke, siapa?
buku tuh. Nah, bagus. Baru kita tutup beberapa kali ya bagus. Oke, sekarang kita ke penulisan angka dan nilai mata uang. Oke. Ini. Nilai angkanya. Angka 1. Kalau cara bacanya ini, bacanya berarti satu. Ini dicatat 1. Posisinya apa di situ? Satuan. Satuan. Satuan itu dari angka berapa sampai berapa? 1 sampai berapa? 1 sampai 9. 1 sampai 9. 9. Angka satuan ini 1 sampai dengan 9. Jadi jangan salah. Oke, berikutnya. Ini bacanya 10. 1, ini posisinya Puluhan. puluhan. Kalau angka puluhan itu berapa sampai berapa? 10 sampai 9. Hah? 10 sampai 9. 10 sampai 99. Terus ini bacanya 100. Dia punya posisinya Ratusan. kalau ratusan angkanya dari berapa sampai berapa? 100 sampai 999.000. 999.000. Oke. Kalau angka ini 1 juta. Angka 1 juta. Dia punya bacanya itu 1 juta dan posisinya itu jutaan. Terus berikutnya ada angka 10 juta. Dia puluhan juta bacanya. Posisinya puluhan juta dan 100 juta. Ya, ratusan juta. Terus 1 miliar yang punya posisinya miliaran, dan 1 triliun dia punya posisinya itu triliunan. Siapa mau punya banyak uang sampai angka triliun? Oke, amin semoga semoga. Jadi orang sukses nanti punya uang banyak sampai dengan angka triliun. Bisa beli pesawat pribadi, bisa beli helikopter, jalan
paruhnya itu saya potong jadi ukurannya misalnya berapa per berapa, misalnya ini berapa senti begitu. Terus saya buat